Selamat datang dalam permenungan kita di hari Senin, Pekan Paskah yang ketiga. Bacaan Injil hari ini kelanjutan dari kisah Yesus memperbanyak roti dan ikan. Bagaimana dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, dia mampu memberi makan 5.000-an orang laki-laki. Dia luar biasa, dia hebat, karena dia bisa buat sesuatu, karena dia berguna, karena dia bisa menghasilkan. Dan mereka tidak perlu kerja, mereka tidak perlu repot-repot, mereka cukup datang, duduk, dengar, dan dikasih makan. Cuma itu. Saya kira kalau orang hanya mencari kita karena kita berguna, karena kita bisa buat sesuatu untuk mereka, saya kira hidup itu akan menjadi sepi. Mungkin pada permulaan kita senang, karena banyak yang mencari kita, karena banyak yang membutuhkan kita, karena kita bisa buat sesuatu untuk mereka. Tetapi akan tiba pada satu titik, kita akan merasa capek, letih. Di satu sisi kita merasa ketakutan, apakah saya masih bisa menjadi orang berguna? Saya bisa masih berbuat sesuatu atau tidak? Kesulitan bagi orang seusia saya, 60-an tahun, orang-orang pensiunan, adalah ketakutan bahwa mereka tidak bisa berguna lagi. Karena itu banyak orang-orang seusia saya yang seharusnya bisa menikmati masa senja mereka, banyak yang masih bekerja, banyak yang masih buat banyak hal, masih sibuk sana sini, karena takut kalau sampai mereka tidak berguna dan tidak menghasilkan lagi, mereka mungkin akan ditinggalkan, mereka mungkin akan tidak dikasih dan dihargai lagi. Makanya ketika orang banyak mencari Yesus, setelah Yesus memberi mereka makan dari 5 roti dan 2 ekor ikan, Yesus bertanya tentang motivasi mereka. Kamu cari saya untuk apa? Jangan-jangan kamu cari saya karena saya sudah memberi kalian makan. Kamu cari roti yang saya berikan. Dan Yesus sedih, karena roti itu cuma ungkapan lahiriah, tetapi di balik roti itu adalah cintanya, adalah kasihnya. Tapi di balik cinta dan kasih dan kepeduliannya itu adalah kehadiran Bapa sendiri, Allah Bapanya. Karena itu Yesus merasa sedih. Yesus merasa sedih karena dia hanya dipakai, dia hanya dicari karena dia diperlukan. Kisah pengadilan Yesus ketika Pilatus bertanya kepada orang banyak, siapa yang akan kalian bebaskan? Barabas, pemberontak itu, atau Yesus orang Nazaret? Tidak ada yang bersuara, kami mau Yesus dibebaskan. Padahal mereka semua pernah ditolong oleh Yesus. Setidak-tidaknya keluarganya, setidak-tidaknya orang sekampungnya, setidak-tidaknya mereka atau orang dekat mereka pernah mengalami kebaikan Yesus. Tetapi seolah-olah semuanya sirna ketika Yesus membutuhkan, memerlukan. Yesus tidak perlu mereka pasang badan untuk dia. Yesus cuma perlu tahu bahwa ada orang bersama dia. Ada orang yang membuat dia merasa bahwa dia itu berguna, bahwa dia itu dikasih dengan tulus. Ternyata tidak ada. Tidak juga orang-orang yang makan semeja dengan dia.
semuanya lari ketika dia mengalami kesulitan, ketika dia ditangkap, ketika dia disesah, ketika dia disalibkan. Mereka yang makan semeja dengan dia, semuanya menghilang. Begitulah ketika kita hanya dipandang sebagai komoditi, sebagai barang dan benda yang berguna. Selama kita masih berguna, kita akan dihargai dan dihormati. Tetapi ketika kita tidak berguna lagi, kita tidak akan dihormati dan dihargai lagi. Dan inilah ketakutan manusia, ketakutan semu sebenarnya. Ketakutan akan ditinggalkan, ketakutan tidak akan dihargai dan dihormati. Karena itu kita semua melatih diri kita supaya tetap berguna, supaya tetap berhasil, supaya tetap bisa berbuat sesuatu. Dan kita gampang menjadi stres ketika kita tidak bisa buat apa-apa lagi. Tetapi cinta yang paling besar bukan soal seberapa banyak barang yang bisa saya kasihkan, seberapa bergunanya saya. Tetapi cinta yang paling besar adalah kehadiran saya dalam diri orang itu. Kehadiran yang menguatkan, kehadiran yang menenangkan, kehadiran yang menyemangati, kehadiran yang mengampuni, kehadiran yang menerima. Tanpa kita buat sesuatu, tapi kehadiran yang demikian sungguh menguatkan, sungguh menyemangati jiwa yang letih lesu. Makanya pertanyaan Yesus yang ditanyakan kepada orang banyak juga ditanyakan kepada kita pada hari ini. Apa yang sebenarnya kita cari dari Yesus? Apakah karena dia bisa beri berkat kepada kita? Karena dia bisa berguna bagi kita? Mungkin karena itu, makanya kita frustrasi. Maka kita jengkel dan marah dengan dia ketika apa yang menjadi keinginan kita tidak terjadi. Ketika dia seolah-olah melihat kita menderita dan tak peduli, kita menjadi marah, jengkel, bahkan meninggalkan rumahnya dan mencari rumah-rumah yang lain yang bisa menenangkan jiwa kita sebentar. Makanya pertanyaan Yesus hari ini valid juga untuk kita. Apa yang kamu cari dari Yesus? Ketika kamu sudah menemukan, maukah kamu tinggal bersama dengannya? Sejam saja bersama dengan dia. 5 menit saja bersama dengan dia. Atau 3 menit saja bersama dengan dia. Ketika Anda bisa duduk tenang bersama dengan dia, lalu Anda akan melihat betapa luar biasanya dia, betapa ketenangan dan kediamannya begitu menenangkan jiwa dan kebingungan kita. Dan dalam keningan itulah, mari kita mencoba mendengar suaranya. Engkaulah anakku yang kau kasih. Aku berkenan padamu. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.